1 Salatiga. Saya ucapkan pribadi terima kasih sekali atas perkenannya panjenengan semua untuk bisa hadir di sini, untuk bisa mengikuti jatah saya nonton bareng video menginspirasi, di mana hari Sabtu kita usahakan untuk tetap bisa meningkatkan potensi kita sebagai seorang pendidik dan juga dalam pendidikan, sehingga membawa dampak bagi anak didik kita di SD Negeri Tinggal 1 Salatiga. Untuk jatah saya yang saya fasilitasi adalah nonton bareng. Ketika saya melihat video inspirasi yang ada di PMM, itu semua tentang cerita dari awal mula menjadi guru sampai sekarang suksesnya begitu. Tapi kalau saya putarkan, nanti panjenengan semua malah boring begitu. Tapi saya ambil yang kemarin sempat saya mengikuti guru penggerak yang bukan CGP tetapi yang dari Najila Shihab itu juga cukup menginspirasi, utamanya bagi saya pribadi karena saya suka mendengar tentang beliau begitu, Najila Shihab, sehingga kami berinisiasi untuk bisa memutar itu saja. Yang penting esensinya sama, yaitu menginspirasi panjenengan semua sehingga nanti bisa berdampak pada anak didik panjenengan di SD Negeri Tinggal 1 Salatiga. Nah, sebelum kami memutar videonya, alangkah baiknya ketika yang sedang berlangsung adalah sesi, mari kita buat kesepakatan selama mengikuti sesi ini sehingga nanti menjadi enak dan juga mudah-mudahan berdampak dan ada yang bekas di kita begitu. Untuk yang pertama, kesepakatan dari saya itu selama sesi nonton bareng ini beri kesempatan kepada hati panjenengan untuk bisa beristirahat. Jadi jangan digunakan dulu, biarkan dia si HP itu beristirahat dengan tenang. Sepakat badan rambut? Sepakat. Yang kedua, duduk rileks meskipun tidak ada semak dan menyaksikan dengan ikhlas, tidak gundul begitu ya. Kemudian yang ketiga, bertanya dan memberi saran untuk kepentingan perbaikan bersama. Kritik boleh asal membangun, ngerasani boleh asal untuk kebaikan dan peningkatan potensi kita bersama-sama begitu. Kemudian yang keempat, masih banyak lagi, monggo yang mau membuat kesepakatan. Kalau saya utarakan satu persatu, saya tawarkan mesti tidak ada yang ngomong begitu ya. Itu inisiasi dari saya 1, 2, 3. Dari panjenengan semua mungkin ada, monggo. Selama belum diketok, dan itu nomor 3, misalnya nomor 1, nomor 2, ada yang tidak setuju, saya cancel. Karena sebuah sesi akan bisa berlangsung ketika kedua belah pihak saling mengerti dan memahami begitu. 1, 2, 3, ada yang tidak setuju Bapak Ibu? Tidak ada. Adakah yang ingin menambahkan kesepakatan? Tidak ada. Nah, berarti semua setuju dan kita mulai sesi. Untuk bisa yang pertama itu adalah nonton video inspirasi, di mana video ini adalah hanya ngomong saja, berbagi praktek baik dengan Najila Shihab selaku penggerak, guru bergerak dan berdampak begitu. Dan mungkin ada di YouTube banyak, monggo silakan dibersani. Tetapi kalau yang ini nanti sudah saya potong-potong dan potongan yang saya tidak tampilkan itu bukan berarti mengurangi esensi, tetapi salam-salam yang tidak perlu kita itu, karena ini diambil dari Kamus Cikal tahun 2018 atau 2017 di Surabaya. Jadinya untuk salam bagi orang-orang Surabaya itu kami hilangkan. Kemudian untuk program-programnya yang disebutkan itu kami hilangkan. Tetapi untuk esensi dari apa yang ingin disampaikan oleh Najila Shihab, insya Allah tidak saya kurangi dan tidak saya tambah. Begitu ya. Kita mulai sesinya dan semoga tujuan. Nah, saya harus ngomong tentang tujuan. Tujuan dari nobar nonton bareng ini adalah supaya menggerakkan hati panjenengan untuk bisa terinspirasi meningkatkan jiwa pendidik panjenengan yang sebenarnya itu di PMM harusnya panjenengan merefleksi pembelajaran. Jadi saya ambil ini sebagai miniatur kelas saya, karena saya itu berhadapan dengan panjenengan, maka dari itu posisi saya di sini
dan posisi panjenengan di situ sama seperti kelas panjenengan. Ketika panjenengan di depan, posisinya itu sebagai saya. Ketika panjenengan di kelas, posisi panjenengan semua sebagai murid panjenengan, dan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan. Intinya niat saya adalah menginspirasi, karena ini bukan pembelajaran, tapi yang saya hadapi adalah Bapak Ibu guru yang sudah terlatih dan juga sudah cerdas begitu, nggih. Jadinya saya menyesuaikan saja begitu, nggih. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru semuanya. Ya, saya berdiri sebentar nggak apa-apa ya, biar kelihatan semua sampai yang belakang. Apa kabar semua? Baik, alhamdulillah. Semuanya ini temu pendidik regional yang pertama, yang terakhir saya teman-teman. Masih ada yang terkait yang selalu bikin paling semangat kalau bertemu dengan guru-guru belajar, karena acaranya belum selesai, acaranya baru setengah. Tadi pada saat ngobrol sama guru-guru, semuanya udah bukan cuma cerita kelas kemerdekaan dan kelas kolaborasi yang baru saja dilalui, tapi semua yang saya ajak bicara barusan itu udah cerita tahun depan. Buela, saya itu mau begini gitu ya, padahal sesinya belum selesai. Saya bayangkan betapa banyak energi, betapa banyak proses belajar, dan betapa banyak yang kita bisa kontribusikan di akhir hari ini gitu ya. Kalau di pertengahan agak awal ini saja semangat teman-teman udah seperti itu. Jadi insya Allah temu pendidik regionalnya jadi sesuatu yang berkelanjutan, dan tentunya sebetulnya akumulasi dari temu pendidik daerah yang sudah teman-teman lakukan di bulan-bulan sebelumnya dan juga akan terus dilakukan di bulan-bulan berikutnya. Satu hal yang kita bisa pelajari hari ini di temu pendidik regional, sebetulnya apa sih yang paling bikin semangat? Apa yang paling bikin semangat teman-teman? Sharingnya, ketemu orang barunya. Dan saya yakin sebetulnya yang paling bikin semangat adalah kebebasan, kemerdekaan yang teman-teman rasakan pada saat kita betul-betul bisa memilih sebetulnya kita ingin belajar apa, kita ingin belajar dari siapa, dan kemudian menentukan apa yang akan kita gunakan, apa yang akan kita praktekkan dari pengetahuan yang baru saja kita dapatkan. Jadi selalu setiap kali saya keliling ketemu pendidik daerah dan ketemu pendidik regional di kota lain, kemudian juga bertemu dengan guru-guru dari seluruh Nusantara, yang bikin kecanduan dari proses guru belajar, yang membuat kegemaran belajar itu muncul di komunitas guru belajar, faktor utamanya selalu kemerdekaannya. Sedihnya ternyata yang namanya begini toh rasanya jadi guru yang belajar dengan merdeka setelah bertemu dengan orang-orang yang duduk di samping Anda nih, di depan Anda, di belakang Anda. Boleh nggak kita mulai dengan mengucapkan terima kasih untuk semua yang hadir di sini, di samping kanan kiri Anda dan di depan. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih karena sudah menjadi teman dalam perjalanan yang seringkali sangat kesepian, dalam perjalanan yang seringkali rasanya sangat sendirian. Betul nggak? Betul. Dan itu juga yang selalu saya rasakan sih. Itu juga yang selalu saya rasakan setiap ketemu teman-teman. Oh ternyata nggak sendirian. Oh ternyata nggak kesepian. Oh ternyata perjalanan panjang ini ada teman-temannya. Dan itu sesungguhnya hakikat kemerdekaan pada saat kita merasa berdaya, bukannya merasa pasrah atau menjadi korban dari sebuah sistem yang sebetulnya kalau ditanya kunci dari perbaikan pendidikan, kunci dari perubahan pendidikan, waktu untuk kunci perubahan pendidikan apa ya? Sepertinya ini pertanyaan yang sangat susah dijawab gitu ya. Sangat susah dijawab, atau kadang-kadang nggak ada jawabannya, karena rasa berdaya itu ternyata langka. Rasa berdaya itu langka di orang-orang dewasa yang ada di pendidikan. Teman-teman bisa bayangkan kalau di orang dewasanya langka, apa rasanya jadi anak-anak? Orang-orang yang begitu besar, begitu
tinggi, begitu keren, begitu menjadi idola untuk mereka, tidak berdaya. Sementara mereka dalam kondisi yang sesungguhnya memang sebetulnya betul-betul lebih tidak berdaya daripada kita kan. Dan mereka lah alasan kenapa kita ada. Saya yakin tidak ada satupun teman-teman yang memilih untuk menjadi guru, menjadi pendidik, yang alasannya itu sebetulnya bukan anak-anak. Anak-anak kita sendiri, anak-anak yang ada di kelas kita, keponakan kita mungkin dan sebagainya. Tetapi pada saat kita kemudian bicara tentang yang lain di pengembangan guru, memang waktu kita bicara kemerdekaan seolah-olah kita bicara tentang diri kita sendiri. Tetapi sebetulnya semua kemerdekaan yang awalnya kita perjuangkan buat diri kita sendiri itu ternyata menular ke yang lain. Rasa berdayanya menjadi rasa berdaya bersama-sama, bukan hanya rasa berdaya sendiri. Nah, yang lain, kompetensi, kolaborasi, karir, itu semua juga seperti itu teman-teman. Kompetensi itu tidak pernah dimiliki oleh diri kita sendiri. Buktinya apa? Buktinya hari ini. Baru 2 jam yang lalu, sebagian teman-teman mungkin punya kompetensi yang lebih daripada teman yang lain di sini. Dalam periode 2 jam saja, Anda bisa merasakan begitu banyak hal yang bisa kita pelajari, begitu banyak hal yang bukan cuma menyentuh hati gitu ya, tapi membuat kita berpikir dan kemudian akan membuat kita melakukan perubahan, mengubah tindakan kita dengan melakukan sesuatu yang berbeda di kelas. Mulainya kapan? Langsung hari ini, kalau ada yang punya kelas nih, sore ini atau di PKBM nanti malam atau besok aja, kira-kira berubah nggak tingkah lakunya teman-teman? Berubah, insya Allah, iya, berubah. Nggak perlu nunggu ada kebijakan baru, nggak perlu nunggu ada kurikulum baru, nggak perlu nunggu kepala sekolahnya dirotasi, nggak perlu nunggu pengawasnya, jadi nggak perlu nunggu apapun, nggak perlu menunggu siapapun. Kita bisa menggerakkan perubahan bukan hanya diri kita, tetapi kemudian mempengaruhi lingkungan. Dan itu kompetensi yang sesungguhnya, kompetensi yang sebetulnya bukan hanya muncul di atas kertas, bukan hanya sekedar jadi sebuah nilai uji kompetensi ataupun selembar ijazah ataupun sertifikasi, tapi kompetensi yang memang betul-betul ditunjukkan dalam perilaku sehari-hari. Baru saja teman-teman juga melewati sebuah kelas yang namanya kelas kolaborasi. Yang ketiga di pengembangan guru ini, itu sesungguhnya sesuatu yang pada saat kita jalani itu paling kita nikmati. Si kebersamaan, si kolaborasi. Sebagian besar guru itu orang-orang yang sebetulnya memilih profesi ini karena mereka orang yang menikmati interaksi dengan orang lain. Saya jarang sih ketemu guru yang aku tuh gak senang ketemu orang gitu ya. Semua guru tuh senang berinteraksi dengan orang lain, senang berkomunikasi, senang bercerita, senang mempresentasikan ide. Kita adalah orang-orang yang sangat percaya pada kekuatan interaksi, kekuatan kolaborasi. Tapi ingat lagi, kalau kita bicara tentang kolaborasi, sekutu utama kita dalam proses kolaborasi sebagai guru itu siapa ya teman-teman? Murid, anak. Anak itu sebetulnya teman utama kita dalam perjalanan ini. Kenapa anak? Karena yang Anda ketemu setiap hari itu anak-anak. Saya tahu sih, kepinginnya setiap hari ketemu sama guru-guruan ini gitu ya. Kalau bisa boleh nggak tiap hari aja ketemu pendidikan gitu ya. Tetapi kenyataannya yang kita temui setiap hari adalah anak. Jadi anak-anak ini harus jadi sekutu kita, menguatkan kita, mengingatkan kita kembali pada cita-cita kita jadi guru itu seperti apa, membuat kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu sebetulnya berarti loh. Saya masuk kelas setiap hari itu nggak sia-sia loh. Saya itu punya kekuatan yang bahkan jauh lebih besar daripada apa yang dibayangkan oleh orang-orang dengan jabatan yang paling tidak melawan perang yang sangat besar. Karena yang kita lawan itu luar biasa susahnya. Yang kita lawan itu kebodohan, yang kita lawan itu kondisi Indonesia yang sebetulnya penuh keterbatasan.
bisa sembuh berhari-hari, bertahun-tahun. Bisa nggak bangun saya dari tempat tidur lagi buat datang ke Surabaya. Betul perangnya itu, tapi pahlawannya kurang sekali. Coba ingat-ingat betapa banyaknya teman-teman kita yang mungkin sebetulnya perangnya menghadapi musuh yang tidak jelas. Sekutunya bukan anak, sekutunya bisa sesuatu yang lain. Saya nggak tahu apa administrasi lah, uang lah, kekuasaan dan sebagainya. Perangnya melawan apa? Perangnya seringkali melawan dirinya sendiri yang belum punya kemerdekaan. Perangnya melawan suatu tujuan yang mungkin sebetulnya bukan tujuan yang bermakna. Tetapi sekali lagi Anda semua di sini punya semuanya, punya kemerdekaannya, punya kompetensinya, punya rekan kolaborasinya. Yang terakhir yang Anda perlu punya karirnya. Buat sebagian yang masih ragu-ragu, sebetulnya kalau kita bicara karir kepala sekolah, nanti akan ada yang cerita karir sebagai penulis, bikin inovasi, sumber media, belajar. Itu semua karir yang Anda punya pilihan mau melakukan apa sembari tetap menjadi guru dan pendidik. Tapi ada satu karir, ada satu peran yang saya mau sekarang Anda akui pagi ini. Anda adalah penggerak guru belajar. Anda adalah penggerak perubahan pendidikan. Mau di bidang apapun, mau di kelas apapun, mau di lembaga apapun, kita semua di sini penggerak. Penggerak itu, peran itu datang dengan tanggung jawab. Bukan cuma nanti dikasih kartu nama gitu ya. Semua di sini penggerak guru belajar, bukan cuma keluar dari ruangan ini dan ketemu orang. Halo, saya guru di sini, saya adalah penggerak guru belajar, saya adalah penggerak perubahan. Bukan itu. Tanggung jawab yang sangat besar sebetulnya untuk meneruskan estafet ini ke begitu banyak sekolah yang ada di sekeliling Anda, begitu banyak guru di sini sama-sama hari ini teman-teman, dengan memanusiakan hubungan, saling menghargai di antara kita satu sama lain, menjadikan anak sebagai sekutu, menjalankan proses belajar mengajar di kelas dengan menempatkan bahwa sebetulnya kita ajar itu anak-anak, bukan kurikulum, bukan mensukseskan kebijakan, tapi bagaimana membuat semua dan setiap anak itu sukses, mencapai tujuannya, menuju cita-citanya, dimulai dengan kita mencapai cita-cita kita sebagai guru. Begitu ya? Saya sampai pada ini saja begitu, dan refleksi itu nanti Bu, biarkan aja. Saya pengen dari jenengan itu memang dari pribadi jenengan sendiri, bukan semata-mata untuk menjawab pertanyaan itu sampai sempurna, tidak. Karena tidak ada jawaban yang benar dan tidak ada juga jawaban yang salah, itu tidak ada. Itu sesuai dengan panjenengan, karena di kalimat yang pertama saya yakin jenengan sudah baca itu, dan semoga sama seperti kalimatnya begitu ya. Bapak Ibu semuanya, kalau ditanya kunci dari perubahan pendidikan ada pada siapa, langsung bisa jawab guru. Coba bayangkan ketika saya bertanya orang tua siswa di pasar, tak tanya kunci dari perubahan pendidikan ada pada siapa. Mikir sih Bapak Ibu, pengusaha sukses, toko besi lah misalkan, berjuta-juta mereka terima setiap harinya. Ketika saya datang ke sana, kunci perubahan pendidikan ada pada siapa? Apakah menjamin spontanitas langsung menjawab guru? Enggak. Kemudian Bapak Ibu yang saya tanya, guru itu siapa Bapak Ibu? Ya Bapak Suci. Orang yang memberikan, menularkan ilmunya kepada orang lain atau muridnya. Siapa muridnya? Anak yang ada di kelas, terutama. Utamanya anak-anak yang ada di kelas. Jadi tidak semua anak yang ada di luar kelas itu adalah murid kita, begitu ya? Ya, kalau guru ya.
Ya kalau di pekerjaan otomatis memang yang ada di dalam kelas itulah murid-murid kita. Kalau cuma yang di luar kelas itu kan di luar pekerjaan. Sekarang saya tanya, apakah Bu Suci menjadi seorang guru itu karena tuntutan pekerjaan? Waktu kecil saya cita-cita seperti guru saya. Seperti itu Bu. Ketika kuliah akhirnya mengambil jurusan guru, kemudian mencoba untuk mendidik di kelas. Nah akhirnya gurunya ya guru itu ya ada di kelas. Akhirnya jadilah seperti guru itu. Kira-kira nek saya bayangkan guru yang panjenengan tiru untuk bisa sampai pada panjenengan ingin bercita-cita sebagai guru, mestinya sabar, nggak seperti saya ya kalau gitu. Yang kedua, bisa menularkan, cerdas gitu, maksudnya idenya sampai gitu ya, kalau bicara kena gitu ya. Kemudian yang ketiga, nggak pernah ngeluh. 4, apalagi Bu? Sering jajak oh enggak, 5, dampingi anaknya gitu ya. Apakah indikator-indikator yang panjenengan contoh tadi bisa kita laksanakan di rumah? Bisa dilaksanakan di luar sekolah? Bisa dengan siapa saja? Apakah bisa? Bisa. Jadi yang menuntut kita untuk bisa bekerja seperti ini kesehariannya. Kalau hanya sebagai tuntutan kerja sebagai guru, capek Bapak Ibu. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan itu sebagai panggilan hati kita untuk bisa membuat kita bermanfaat untuk anak-anak kita, meskipun bukan anak kandung kita. Ketika naluri mendidik anak itu sudah kita punya, eleng musola TPA itu pun murid kita, eleng sawah ketemu anak murid kita, di rumah pun ketika kita berhadapan dengan anak kandung kita posisinya sebagai guru bagi mereka. Jadi guru itu jadikan sebagai pelayanan kepada anak didik kita yang butuh contoh kepada kita, yang butuh bimbingan kita, bukan sebagai tuntutan pekerjaan yang menghasilkan nominal uang bagi kita semua, tapi sebagai sebuah pelayanan dimanapun kita berada. Bapak Ibu semuanya, ketika anak itu memiliki orang tua yang merupakan pengusaha di rumah, semuanya tercukupi, apakah semua wali murid termasuk kita bisa menjadi guru di rumah? Bisa, asal punya kemauan untuk bisa dampingi mereka. Kemudian, apakah menjamin semua itu bisa jadi guru? Belum tentu. Siap bisa jawab belum tentu. Kita guru, ya. Apakah panjenengan semua guru? Ya. Saya yakin iya. Terus siapa yang bukan guru? Mereka yang tidak secara ikhlas tidak mau membuat dirinya menjadi Bu Suci. Mereka yang tidak mau menularkan ilmunya, karena menurut saya sedikit kalau kita tularkan kepada orang lain itu sangat bisa bermanfaat untuk orang lain. Berdampak pada anak khususnya. Bapak Ibu semuanya, refleksi ditutup dulu. Konsen pada ini, Bapak Ibu, ketika anak-anak semuanya termasuk murid, apakah di sekolah itu mereka menganggap bahwa panjenengan itu guru sebagai pelayanan ataukah guru sebagai tuntutan pekerjaan? Itu termasuk tergantung pada penilaian anak-anak. Coba bayangkan ketika kita sebagai guru hanya sebagai tuntutan profesional kita sebagai guru tanpa keikhlasan dalam melayani kebutuhan anak, tanpa keikhlasan dalam membimbing dan membina anak, hanya sekedar memenuhi butuhnya kita kerja yang mungkin
menuntut kita untuk masuk dari jam 7 sampai jam 2 setiap tanggal 1 kita gajian. Ketika kita tidak masuk 1 bulan, oh itu terancam pekerjaan kita sebagai guru. Apakah begitu? Bayangkan ketika anak-anak yang ada di sekolah itu bertemu dengan guru-guru yang tidak secara ikhlas, hanya secara tuntutan kerja saja melayani mereka. Darah-darah mereka mengalir, didikan-didikan yang guru itu mendampingi hanya sebagai sebuah tuntutan pekerjaan. Nah, banyak juga anak-anak yang menjadi korban para dalam tanda kutip guru, dalam artian cerdas secara intelektualnya, tetapi tidak bisa memiliki nilai moral karena tidak didasari pada keikhlasan mereka untuk bisa nyedot keteladanan dari keikhlasan seorang guru dalam melayani dan mendampingi anak didik mereka. Nah, kemudian Bapak Ibu, ketika anak-anak itu berapa banyaknya anak yang salah didikan dari orang tua, yang hanya menyerahkan anak didik mereka ke sekolahan dan bertemu juga di sekolahan ketika tidak mendapatkan guru yang dalam tanda kutip melayani mereka. Sekarang posisi Indonesia itu kurang guru, ya. Bayangkan anak-anak yang tidak bisa terlayani kebutuhannya dalam pendampingan dari seorang guru. Bayangkan juga ketika seluruh anak-anak Indonesia itu terlayani oleh guru yang bukan hanya sebagai pekerjaan guru, tetapi semua orang menjadi guru. Akan seperti apa indahnya kemajuan pendidikan di Indonesia, akan seperti apa indahnya budaya anak-anak didik kita di Indonesia yang tidak hanya tergantung pada profesional guru sebagai seorang pekerjaan, tetapi sebagai sebuah pelayanan. Dan itu menjadikan panjenengan semua tidak capek, tidak lelah, dan tidak banyak menuntut akan apa yang diberikan oleh anak, tetapi seberapa besar kita memberinya pelayanan. Kemudian Bapak Ibu, kalau saya berhadapan dengan panjenengan, sama seperti panjenengan berhadapan dengan murid-murid. Ketika itu banyak keluhan yang panjenengan keluarkan, bola-bali dikandani, bola-bali diomongin, baleni meneh, bola-bali dikandani, bola-bali baleni meneh, kayak gitu. Sama seperti saya menghadapi panjenengan semua. Ada rasa-rasa seperti itu. Saya pun sama dirasa oleh Bapak Korwil Jam Pak Narji. Kandani bola-bali wis di WA, wis disosialisasi, baleni meneh, seperti itu. Jadi ada ungkapan tidak ada murid yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil adalah siapa? Gurunya. Tidak ada guru yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil siapa? Kepala sekolahnya. Tidak ada kepala sekolah yang tidak berhasil. Yang tidak berhasil itu siapa? Korwil Jamnya. Jadi Bapak Ibu, keinteraksian kita, kekolaborasian kita itu sebetulnya adalah kunci dari suksesnya anak didik kita dari manapun kita mendidik. Menteri Mas Nadiem itu pun bisa disalahkan ketika anak-anak didik yang ada di sekolah dasar pada pondasinya sudah salah didik. Tetapi tidak bisa disalahkan hanya satu, semuanya. Maka dari itu tidak ada keberhasilan pendidikan tanpa sebuah kolaborasi. Bapak Ibu, sudah tadi dinyatakan oleh Naji Nasihat bahwa kolaborasi, kerjasama, interaksi, kompetensi yang panjenengan miliki ini nanti akan menjadi menular Bapak Ibu. Yakinlah seyakin-yakinnya ketika panjenengan itu belajar untuk bisa meningkatkan potensi panjenengan sebagai seorang guru yang profesional, dengan baca buku, dengan ikut webinar, tanpa sebuah kolaborasi akan susah berhasilnya. Dan yakinlah seyakin-yakinnya bahwa panjenengan ketika melakukan sebuah diskusi, berinteraksi dan berkolaborasi dengan teman sejawat, dengan murid yang merupakan sekutu utama panjenengan sebagai seorang guru, itu justru lebih besar dampaknya untuk peningkatan kompetensi panjenengan sebagai seorang
pendidik yakin gitu, baik itu di rumah, di sekolah, di lapangan, di sawah, dimanapun panjenengan berada, dimanapun saya berada. Dan kolaborasi itulah yang menjadi contoh bagi anak untuk menundukkan, untuk bisa menanamkan karakter kebudayaan atau bangsa Indonesia yang berbudaya. Jadi Bapak Ibu, ketika panjenengan menciptakan lingkungan di sekolah, misalkan sehari-hari ngomongnya bab fashion, ngomongnya bab penampilan, ngomongnya bab misalkan caranya masak yang enak, maka akan tertular potensi-potensi panjenengan semua untuk bisa fashionable, untuk bisa memasak, daripada panjenengan belajar sendiri di rumah. Ketika panjenengan bisa menularkan atau bisa sharing praktek baik atau bisa berbagi pengalaman yang menarik di lingkungan panjenengan, setiap hari panjenengan ketemu, itu sadar atau tidak disadari meningkatkan kompetensi panjenengan. Semakin lama akan semakin berubah pandangan orang lain terhadap panjenengan, karena potensi panjenengan akan bertambah tanpa panjenengan sadari, jauh lebih efektif daripada belajar sendiri. Dari panjenengan semua, utamanya pada rekan atau pada sekutu panjenengan di kelas, yaitu siapa? Murid, Bapak Ibu. Murid panjenengan itu adalah mitra panjenengan di kelas. Ketika panjenengan bisa meningkatkan atau membuat lingkungan kelas itu menarik atau bisa berpotensi untuk meningkatkan lingkungan yang positif bagi mereka, maka secara otomatis potensi atau keprofesionalitasan panjenengan sebagai seorang pendidik itu akan meningkat dengan sendirinya. Indikatornya apa Bapak Ibu? Orang sepi kelasnya, ada diskusi, interaksi, karya mereka banyak, di kelas-kelas banyak. Jadi jangan takut untuk membuat ramai kelas, tetapi terarah dan terbimbing oleh guru yang mendampinginya. Maka dari itu Bapak Ibu, bukan saya yang menjamin sebuah keberhasilan SD Negeri Tingkir Lor 1, karena saya tidak berdaya apa-apa, tetapi kita semua sebagai warga SD Negeri Tingkir Lor 1 Salatiga. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita ciptakan suasana belajar yang merdeka, suasana belajar yang tanpa tekanan. Orang usah nunggu rotasi kepala sekolah, karena bagaimanapun juga saya akan tetap di situ selama belum menerima SK mutasi. Keponone riwil ribet ruwet kalau kepala sekolah ini jalan, begitu ya. Ya. Kemudian keponone ini kakean ipi, setiap hari menuntut iki orang rampung, leboni menaik iki orang rampung, leboni menaik orang kaya biyen, gitu ya. Ya, kepala sekolah ini sok-sok ya. Wong ngene iki ya dadak ditater ini anak sekolah kok iso, gitu ya. Enggak. Iya. Iya, Pak. Enggak Bu, karena saya juga merasa kalau bisa refreshing. Oh, bisa refreshing, apalagi ke Progo ya. Bapak Ibu, tetap niatkan ini sebagai niatan yang baik untuk bisa sharing bersama, untuk bisa belajar bersama, demi terwujudnya kolaborasi, interaksi, kerjasama, dan berdampak pada anak didik kita, utamanya anak didik kita yang ada di rumah dan sekolah kita SD Negeri Tingkir Lor 1 Salatiga. Saya menyadari banyak salah dan hilaf saya juga menyadari banyak ribet-ribet ruwetnya, karena setiap Sabtu saya membawa tugas baru, dan ini pun nanti juga akan saya share kepada panjenengan. Apapun tuntutannya saya seperti ini, dan apapun watak saya, panjenengan tetap bersama saya selama saya belum dimutasi. Saya menghadapi panjenengan, saya takatkan untuk tidak mudah sakit hatinya, dan panjenengan pun sama, semoga tetap dengan ribet ruwet riwilnya saya sebagai kepala sekolah. Oleh karena itu, mari kita saling memahami, saling bekerja sama, berinteraksi, dan niatkan semua itu demi kebaikan dan dampaknya pada anak didik kita semua.
Bapak Ibu barangkali ada yang mau share. Itu sebagai tindak lanjut kami untuk bisa merefleksikan. Nah, Bapak Ibu bisa mengambil miniatur bahwa ini refleksi kegiatan yang saya lakukan dengan panjenengan di kelas saya. Bapak Ibu nanti bisa mengimplementasi atau membuat bayangan ketika refleksi ini dijadikan sebagai sebuah kegiatan rutin panjenengan di sekolah terhadap pembelajaran yang panjenengan bawakan. Dan saya yakin sudah berulang kali panjenengan lakukan, dan yang terpenting adalah tindak lanjut dari refleksi yang panjenengan lakukan. Meskipun sederhana, panjenengan tetap sudah, saya yakin sering melakukan refleksi pembelajaran. Di setiap refleksi niatkan dengan perbaikan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang pertama Bapak Ibu, yang saya sukai dari yang sudah terlaksana pada sesi nonton barang video inspirasi oleh SD Negeri Tinggelor 1 ini adalah ABC itu saya yang bikin supaya mempermudah panjenengan. Pilih salah satu. Tetapi ketika tidak ada ABC, silakan ditulis di D. Yang saya sukai dari nonton bareng ini. Kalau tidak ada, kosong aja. Monggo. Kemudian yang kedua, menurut saya yang bisa menjadi penambah kekuatan semangat saya dalam menjalani karir saya sebagai seorang guru, yang jadi poin penambah semangat panjenengan ketika mengikuti sharing ini, ketika mengikuti nonton bareng ini, adakah di bagian mana itu? Ketika tidak ada, kosong aja. Kemudian yang ketiga, masuk pada asnya ya, nomor 1. Apa yang dalam hati Bapak Ibu katakan ketika akan tadi dari sekolahan tadi berangkat ke sini itu, yang panjenengan katakan dalam hati itu apa? Sebelum saya mengikuti sesi nobar ini, hati kecil saya berkata, mesti jemput ini harusnya. Ternyata sampai jam 3 lagi rampung ya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari sesi nobar ini? Setelah mengikuti sesi nobar ini, panjenengan mendapatkan apa? Ya, Pak, Bu, silahkan jujur dalam mengisi, tidak berpengaruh pada mutasi, juga tidak berpengaruh pada rotasi. Silahkan jujur dalam mengisi. Jikalau tidak berkenan memberikan nama, sembunyikan aja identitasnya. Begitu. Yang penting isi dan esensi dari refleksi itu sebagai perbaikan bagi saya. Mata J, selamat mengisi. Berapa menit Bapak Ibu? 15 sampai jam 12. 10 menit bisa? Kalau lama-lama nanti malahan ngarang, nyontoh-nyontoh begitu. Tapi kalau cepat biasanya sesuai dengan hati nuraninya. Berat gitu selesai. Gitu. Pak, Bu,